Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Para pemirsa Suluh Ramadan yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang puasa dan menjaga lidah. Para pemirsa Suluh Ramadan yang berbahagia, definisi puasa kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih sebetulnya sangat sederhana. Disebutkan bahwa as-saumu huwa al-imsaku minal akli wasyurbi wal jima'i wa mubtilatihi min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Bahwa puasa itu adalah menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jadi intisari dari puasa itu sesungguhnya adalah menahan. Nah, kita tahu bahwa salah satu tujuan dari puasa ini adalah menahan diri kita, bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi juga menahan anggota tubuh kita. Termasuk dalam pembahasan kita ini adalah menahan lidah kita, menahan mulut kita untuk jangan sampai kita mengucapkan atau mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti saudara-saudara kita. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Maka jika engkau berjumpa dengan seseorang dari golongan manusia, wahai Maryam, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku sedang melaksanakan nazar berpuasa untuk Tuhanku. Maka pada hari ini saya tidak akan berbicara kepada seseorang manusia pun. Nah, kita lihat di sini bahwa Maryam melakukan puasa, yakni puasa tidak bicara atau menahan untuk berbicara kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini salah satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan adalah bukan hanya menahan diri kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan istri kita di siang Ramadan, tapi lebih daripada itu adalah menahan lidah kita, jangan sampai kita menyakiti orang lain, melakukan perundungan atau bullying kepada orang lain, menghina, mencela saudara-saudara kita. Bahkan kalimat-kalimat yang baik dan juga pemberian maaf, ternyata itu jauh lebih baik daripada bersedekah yang kemudian sedekah kita itu atau infak kita itu kemudian kita ikutkan, kita iringi dengan kalimat-kalimat yang menyakiti orang yang menerima sedekah kita itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 263, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyun halim. Kalimat-kalimat yang baik dan juga pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah, yang mana sedekah itu diiringi dengan kalimat-kalimat yang menyakiti perasaan si penerima sedekah itu. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Bahkan di dalam lanjutan ayat itu, ayat 264 surah Al-Baqarah, Allah melanjutkan, Ya ayyuhalladzina amanu
la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ria'an nas ila akhiril ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekah-sedekah kamu itu, yakni dengan ucapan-ucapan atau mengungkit-ungkit pemberian kamu itu kepada orang lain, sementara yang menerima sedekah kamu itu ada di hadapanmu. Dan jangan pula dengan mengiringi kalimat-kalimat yang menyakitkan hati si penerima sedekah itu, seperti orang yang berinfak atau bersedekah untuk mendapatkan pujian dari manusia. Pemirsa suluh Ramadan yang berbahagia, maka sesungguhnya lidah ini banyak melakukan dosa-dosa. Apalah artinya kita berpuasa di bulan Ramadan ini, kita berlapar-lapar, menahan haus, tetapi kemudian kita tidak bisa menahan lidah kita untuk tidak menyakiti perasaan saudara kita, menghina saudara kita, mengolok-olok orang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, An Abdullah ibni Amr ibn al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Bahwa orang muslim yang sejati atau muslim yang benar-benar muslim itu adalah orang yang saudaranya muslim yang lain sudah merasa aman, sudah merasa selamat dari lidahnya dan dari tangannya. Dan orang yang benar-benar berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, maka ketika kita ingin menguji apakah lidah kita ini menyakiti orang lain, bukan kita yang ditanya. Bukan kita yang ditanya apakah kita sudah berkata baik, bukan, tapi tanya teman-teman kita, tanya saudara-saudara kita, apakah saudara kita itu sudah merasa aman dari gangguan lidah kita, dari kalimat-kalimat kita. Saat ini di zaman global di mana dunia medsos itu sudah di hadapan kita, kita berada di generasi milenial itu, maka tangan kita ketika kita memberikan komentar-komentar atau chatting-chatting, sesungguhnya itu juga bagian dari apa yang digambarkan oleh pikiran dan lidah kita, hanya saja melalui jari-jari kita. Maka kita lihat banyak orang melakukan bullying atau perundungan melalui medsos. Kita juga bisa melihat banyak orang komen-komen, netizen yang memberikan komentar-komentar yang negatif, bahkan juga mencari-cari kesalahan orang lain, melakukan ghibah dan lain sebagainya. Maka pada bulan Ramadan ini, satu hal yang perlu kita tahan adalah lidah kita. Jangan sampai kemudian kita menyakiti saudara-saudara kita melalui lidah kita. Maka tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang bisa hanya mengatakan yang baik-baik saja. Andai tidak bisa mengucapkan yang baik, lebih baik diam saja. Itu kuncinya. Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa, lebih baik diam saja. Demikian di akhir tausiah ini saya ingin menyampaikan satu pepatah orang Arab yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa keselamatan manusia itu tergantung bagaimana dia bisa menjaga lidahnya. Demikian pemirsa seluruh Ramadan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Al-afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.